Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agnes Maria Salvi Anastasia Victor dengan NIM 21085211035. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil praktikum elektronika analog saya yang berjudul Power Supply. Sebelum saya mempraktikannya, izinkan saya untuk memberitahukan apa sih itu Power Supply. Power Supply merupakan perangkat elektronika yang berguna sebagai sumber daya untuk perangkat lain. Secara umum, berarti suatu sistem penyiarah filter yang mengubah AC menjadi DC. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih komponen-komponen dalam power supply yang saya buat. Baik, adapun komponen pada power supply yang saya buat, yang pertama itu ada trafo. Di sini trafo itu berfungsi sebagai menaikkan dan menurunkan tegangan. Yang kedua ada kapasitor. Di sini saya membutuhkan 4700 dan 470. Kapasitor di sini berfungsi sebagai filter atau penyaring dalam power supply. Yang ketiga ada dioda bridge. Dioda bridge di sini berfungsi sebagai mengubah arus AC menjadi DC. Yang terakhir ada IC. Di dalamnya sini udah ada IC yang berfungsi sebagai penstabil arus. Di sini saya membutuhkan 2 IC 7812 dan 7912. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rangkaian yang sudah saya buat sebelumnya. Kita mulai dari trafo. Nah, di sini saya mempunyai trafo. Dilihat dari fungsinya, trafo itu berfungsi sebagai menaikkan dan menurunkan tegangan. Di sini saya menggunakan input 0 sampai 220 volt dan diturunkan menjadi 15 volt. Nah, arus akan dibawa ke dioda bridge. Nah, di mana dioda bridge itu akan mengubah arus AC menjadi arus DC. Setelah diubah di dioda bridge, arus dibawa ke kapasitor 4700, di mana kapasitor 4700 ini berfungsi sebagai menyimpan arus. Nah, selanjutnya arus itu akan difilter pada IC 7812 dan 7912. 78 itu sebagai kode positif dan 79 itu sebagai kode negatif. Nah, di sini saya memakai 7812 dan 7912 yang dimana outputnya itu sebesar 12 volt. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian yang sudah saya rangkai sebelumnya. Baik, di sini awalnya saya akan menginformasikan bahwa di sini ada IC 7812 dan 7912. 7812 terdapat input di bagian di sini ada ground dan di sini ada output, dan 7912 itu di sini ada ground, di sini ada input dan di sini ada output. Baik, di sini saya akan lanjut ke kapasitor. Di yang pertama-tama, pada kapasitor 0 sampai 220 volt, saya akan hubungkan dengan kabel buntung. Di sini saya sudah terlihat 0 sampai 220 volt. Selanjutnya pada bagian di sini 15 dan 15 akan dihubungkan di kedua pada dioda bridge pada ground, dan CT akan dihubungkan nantinya pada kapasitor 4700 negatif dan positif. Baik, di sini saya akan lanjut di komponen yang kedua, yaitu dioda bridge. Pada dioda bridge negatif akan dihubungkan dengan kapasitor 4700 negatif. Dari 4700 dan di bagian negatif akan dihubungkan ke input 7912 dan akan dikeluarkan di bagian output 7912 dan akan dihubungkan kembali dengan kapasitor 470 di bagian negatif. Baik, kita lanjut lagi kembali ke dioda bridge yang bagian positif. Untuk bagian positif, dioda bridge akan dihubungkan dengan kapasitor 4700 yang positif. Di sini terlihat. Nah, dari 4700 ini akan dihubungkan kembali di 7812 di bagian input dan akan dikeluarkan di bagian output 7812 dan dihubungkan kembali dengan kapasitor 470 di bagian positif. Nah, dari sini setelah itu kita masuk di bagian IC, hubungan-hubungan atau rangkaian di bagian IC. Di sini terlihat di bagian ground akan dihubungkan ground 7812 akan dihubungkan di ground 7912. Di sini terlihat. Nah, setelah ini dihubungkan pada rangkaian pada komponen positif dan negatif pada 4700 akan dihubungkan juga. Di sini terlihat.
Nah, hubungan ini akan dihubungkan dengan ground dari 7812 dan 7912 dan dihubungkan juga ke kapasitor CT yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Baik, dari ground ini akan dihubungkan 7812 dan 7912 akan dihubungkan juga ke kapasitor 470. Dari kapasitor 470 dan akan dikeluarkan di ground pada soket banana. Nah, dari kapasitor yang negatif pada 470 dan kapasitor positif pada 470 akan dihubungkan di soket banana female sebagai input dan output. Baik, setelah saya menjelaskan tentang rangkaian-rangkaian pada power supply ini, izinkan saya untuk mengaplikasikannya pada center, yang dimana saya membutuhkan kabel type B yang sudah saya pisahkan kabel input dan outputnya. Di sini saya akan mulai menghidupkan atau mengaplikasikannya. Di sini terlihat pada senter sudah menyala, maka power supply sudah mulai berfungsi. Sekian dari penjelasan saya tentang power supply yang sudah saya rangkai. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan para Om Santi.